Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang inverse ya. Tapi sebelum kita masuk ke inverse, kita bahas dulu tentang adjoint ya. Adjoint. Jadi ada adjoint matriks berordo 2 dan nanti ada lagi adjoint matriks berordo 3 ya. Nah, untuk adjoint matriks berordo 2 ini mudah ya. Jadi misalkan di sini matriks A, elemennya adalah di sini A, B, C, D, maka adjoint A atau bisa ditulis dengan ini ya. Notasinya seperti ini. Dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi, jika ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka adjoint A-nya itu sama dengan di sini D, di sini A ya. Jadi ini kita tukar ya. Jadi yang asalnya D itu adalah elemen pada baris kedua kolom kedua, di sini menjadi di baris pertama kolom pertama ya. Yang A juga yang asalnya dari berada di elemen ke-1 baris ke pada baris ke-1 kolom ke-1 ya, menjadi elemen pada baris kedua kolom kedua ya. Nah yang ini kita rubah tanda. Jadi yang asalnya B menjadi negatif B, yang asalnya C menjadi negatif C ya. Jadi untuk adjoint matriks berordo 2 lebih mudah ya. Jadi ini tinggal ditukar letaknya, yang ini tandanya berubah ya. Nah, untuk adjoint matriks berordo 3 itu ada istilah minor dan kofaktor ya. Jadi di sini untuk adjoint matriks berordo 3 ada istilah minor dan kofaktor ya. Apa itu minor? Jadi di sini jika ada matriks A, elemennya itu seperti ini, maka minor dari matriks A ini dinyatakan oleh minor AIJ, atau bisa juga ditulis seperti ini ya, atau notasinya seperti ini. Itu didefinisikan sebagai determinan. Determinan sudah pernah kita bahas ya. Sebagai determinan submatriks ya. Jadi nanti akan membentuk menjadi submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks A itu dihilangkan. Jadi minor itu adalah determinan ya, determinan dari submatriks. Jadi nanti membentuk lagi sebuah matriks, tapi matriks ini terbentuk setelah baris ke I dan kolom ke J-nya pada matriks A itu dihilangkan ya. Maka nanti kita akan dapat minornya. Untuk minor yang pertama dari matriks A, jika baris ke-1 dan kolom ke-1 itu kita hilangkan ya. Tadi matriks A itu kan elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jika baris ke-1 dan kolom ke-1 dihilangkan, berarti ini baris pertama dan kolom pertama itu kita hilangkan, sehingga diperoleh matriks E, F, H, I ya. Maka kita dapatkan matriks seperti ini. Ini yang tadi kita sebut dengan submatriks ya. Nah, minor itu adalah, jadi kalau di sini minor A 1 ini artinya berarti minor di mana baris ke-1 dan kolom ke-1-nya dihilangkan, dan minor itu adalah determinan ya. Determinan dari submatriksnya. Tadi submatriksnya adalah ini ya. Jadi minor itu adalah determinan dari submatriks ini. Masih ingat ya, determinan untuk matriks berordo 2 kita tinggal kalikan, sekali silang ya. E dikalikan dengan I dikurangi F dikalikan dengan H. Ini untuk minor ke-1. Berarti karena di sini ada 9 elemen, berarti nanti kita akan dapatkan
minornya ada 9 ya. Nah, ini untuk minor baris ke-1 dan kolom ke-1. Oke, berarti sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Yang dihilangkan adalah baris ke-1 kolom ke-2. Oke, berarti yang dihilangkan adalah baris ke-1 kolom ke-2. Maka kita akan dapatkan submatriks dengan elemen D, F, G, I ya. Jadi di sini D, F, G, I. Oke, maka minor untuk A1, 2 Oke. Berarti di sini D dikalikan dengan I dikurangi F dikalikan dengan G. Oke, ini untuk minor yang dihilangkannya adalah baris ke-1 dan kolom ke-2. Oke, untuk yang ketiga berarti yang dihilangkan adalah baris ke-1 kolom ke-3. Maka kita dapatkan D, E, G, H. Oke, maka di sini minor ke-1, 3 di sini D dikalikan dengan H dikurangi E dikalikan dengan G. Oke, ini berarti untuk satu baris ya. Kita sudah lakukan minor untuk baris ke-1. Berarti kita lakukan untuk baris ke-2 dan baris ke-3 ya. Oke, ini untuk baris kedua kolom pertama. Oke, ini minor untuk baris kedua kolom kedua. Oke, ini untuk minor baris kedua kolom ketiga. Untuk baris ketiga kolom ke-1. Minor untuk baris ketiga kolom kedua. Oke, ini minor untuk baris ketiga kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Oke, nah ini berarti kita sudah semua ya untuk minor. Nah, kalau kita sudah dapatkan minor untuk semuanya, maka kita cari kofaktor ya. Oke, tadi untuk minor pada baris ke I, kolom ke J pada matriks A itu dinyatakannya seperti ini ya, atau ini ya. Maka untuk kofaktor baris ke I, kolom ke J pada matriks A itu dinyatakan dengan ini ya, C, I, J ya. Nah, rumusnya didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi untuk mencari kofaktor pada baris ke I, kolom ke J itu sama dengan negatif 1 pangkat baris ke pangkat I ditambah J dikalikan dengan minor ya. Jadi dari dikalikan dengan determinan dari minor AIJ ya. Oke, maka nanti kita akan dapatkan kofaktornya juga sama, ada 9.
ya. Nah, nanti hasilnya dari kofaktor ini kita buat dulu menjadi matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor itu adalah matriks yang elemen-elemennya itu merupakan kofaktor dari suatu matriks, ya. Oke, jadi dari hasil kofaktor tadi ya kita bentuk ke dalam matriks, maka disebutnya dengan matriks kofaktor, ya. Jadi misalkan di sini tadi kita sudah cari kofaktor untuk baris ke-1, kolom ke-1, maka kita bisa cari dari negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali dengan minornya, ya, determinan dari minor ke-1 kolom ke-1, ya. Maka di sini kita dapatkan negatif 1 tambah 1 pangkat 2 berarti, ya, dikali M matriks dari determinan minor baris ke-1 kolom ke-1. Negatif 1 pangkat 2 berarti hasilnya positif, ya, yaitu 1. Berarti 1 dikalikan dengan determinan dari minornya berarti bilangan itu sendiri, ya. Oke, maka nanti hasilnya akan positif. Maka ini hasil dari determinan minor ini atau hasil dari kofaktor ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, misalkan untuk C, kofaktor untuk baris ke-1 kolom ke-2. Berarti kan kita masukkan ke rumus, berarti di sini min 1 pangkat 1 ditambah 2, ya. I-nya 1, J-nya 2 dikalikan dengan minor pada baris ke-1 kolom ke-2. Oke, maka di sini hasilnya adalah min 1 pangkat 3. Oke, min 1 pangkat 3 berarti hasilnya adalah negatif 1, ya. Min 1. Oke, karena min berarti di sini hasilnya min determinan dari minor ke-1 kolom ke-1. Maka kalau yang ini berarti negatif, yang ini positif. Ini hasil dari sini kita masukkan ke sini, ya. Oke, nah itu matriks kofaktor, ya. Nah, jika matriks kofaktor ini kita transpose, ya, maka kita dapatkan adjoint-nya, ya. Jadi adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor, ya. Jadi kita rubah matriks kofaktor ini, baris kita rubah jadi kolom, ya, atau begitu juga sebaliknya. Maka akan kita dapatkan adjoint-nya, ya. Oke, tadi kita dapatkan matriks kofaktornya itu adalah ini. Maka adjoint dari matriks A itu sama dengan ini, ya. Jadi yang baris itu kita ganti menjadi kolom, ya. Oke, ya. Jadi adjoint A untuk matriks berordo 3 itu kita dapat dari transpose matriks kofaktor, ya. Matriks kofaktor itu kita dapatkan juga dari Oke, untuk mudahnya rumusnya itu adalah seperti ini. Oke, dari penjelasan tadi, maka untuk mencari adjoint untuk matriks berordo 3, contohnya di sini matriks A, ya. Maka kita akan dapatkan adjoint-nya itu adalah rumusnya seperti ini. Oke, kalau tadi kita bahasnya satu-satu, ya. Bagaimana mencari minor, ya, untuk masing-masing, kemudian kita cari kofaktornya, maka kita akan dapatkan yang ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, ya. Oke, untuk mempermudah kita coba ke contoh soal. Oke, di sini ada dua contoh soal, ya, untuk matriks berordo 2 dan berordo 3. Oke, untuk yang berordo 2
adjoinnya, maka bisa kita dapatkan adjoin dari matriks A itu, dari adjoin A itu, kita cuman pindahkan elemen yang ada di baris ke-1 kolom ke-1 dengan baris kedua kolom kedua kita tukar ya. Kemudian pada baris ke-1 kolom kedua tandanya kita rubah, dan baris kedua kolom ke-1 juga sama. Ini untuk adjoin matriks A pada soal pertama. Nah, untuk soal yang kedua atau yang B ya, kita bisa langsung gunakan rumus adjoin untuk matriks A. Untuk soal B, kita bisa langsung masukkan ke rumus adjoin A ya. Ini adalah hasil dari transpos dari kofaktor ya. Ini berarti kan kita dapatkan dari kofaktor pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Ini kita dapatkan juga dari minornya. Tadi minornya itu berarti kalau minor baris ke-1 kolom ke-1 berarti baris ke-1 kolom ke-1-nya itu dihilangkan. Maka kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan matriks ini. Karena dia ada di baris ke-1 kolom ke-1, maka kofaktornya negatif 1 pangkat 2 kan. Baris 1 kolom ke-1 berarti 1 tambah 1 berarti 2, berarti negatif 1 pangkat 2. Maka di sini positif ya. Karena adjoin A itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Jadi yang asalnya baris ke-2 kolom ke-1 yang ini, maka yang asalnya di sini jadi ke sebelah sini kan ya. Nah, ini berarti yang asalnya itu adalah di baris ke-2 kolom ke-1 ya. Berarti baris ke-2 kolom ke-1 berarti 2 ditambah 1 berarti 3. Maka di sini negatif 1 pangkat 3, maka hasilnya adalah negatif. Ini kita dapatkan itu dari minor baris ke-2 kolom ke-1. Berarti baris ke-2 kolom ke-1-nya dihilangkan, maka kita dapatkan yang ini ya. Jadi ini penjelasannya, kalian bisa lihat di penjelasan sebelumnya ya. Jadi ini biar lebih mudah, kita langsung masuk ke rumusnya aja. Maka di sini kita dapatkan adjoin A itu adalah untuk elemen baris pertama kolom pertama, kita dapatkan dari determinan dari submatriks ini ya. Berarti kita tinggal kalikan 4 dengan 3 ya. Berarti di sini 4 dikali 3 dikurang negatif 2 dikali negatif 1. 4 dikali 3 dikurang negatif 1 dikali negatif 2 ya. Kemudian ini untuk baris pertama kolom pertama. Sekarang yang ini ya. Di sini jangan lupa ada negatif. Negatif 0 dikali 3. 0 dikali 3 dikurang 5 dikali negatif 2. Ini untuk baris pertama kolom kedua. Sekarang yang terakhir ini positif ya. Berarti 0 dikali negatif 1 dikurangi 5 dikali 4. Ini untuk baris pertama kolom ketiga. Sekarang yang ini negatif ya. 1 dikali 3 dikurangi negatif 1 dikali 4. Ini untuk baris kedua kolom pertama.
Oke, yang ini berarti negatif 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4. Oke, yang sekarang ini berarti negatif 2 dikali negatif 1 dikurang 5 kali 1. Oke, kemudian yang ini, yang terakhir, kolom baris ketiga, kolom pertama positif ya, berarti di sini 1 dikali negatif 2 dikurangi 4 kali 4. Oke, untuk baris ketiga kolom kedua negatif 2 dikali negatif 2 dikurangi 0 dikali 4. Oke, sekarang yang ini berarti di sini negatif 2 dikali 4 dikurangi 0 dikali 1. Oke, kalian ini sudah tulis? Oke, saya pindah ke atas ya. Yang bawah akan saya hapus biar terlihat ya penjelasannya. Oke, yang ini saya hapus. Oke, jadi adjoinnya itu sama dengan 4 kali 3 12 negatif 2 dikali negatif 2 negatif 2 dikali negatif 1 berarti 2. Oke, kemudian yang ini ya, 0 dikali 3 0, sini negatif ya, 0 dikurangi 5 dikali negatif 2 berarti 5 dikali negatif 2 negatif 10. Dikurangi negatif 10. 0 dikali 3 0 dikurangi 5 dikali negatif 2 negatif 10, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian 0 dikali negatif 1 0 dikurangi 5 dikali 4 20. Oke, kemudian yang ini negatif 1 dikali 3 3 dikurangi negatif 1 dikali 4 berarti di sini negatif 4. Oke, kemudian negatif 2 dikali 3 negatif 6 dikurangi 20. Oke, kemudian negatif 2 dikali negatif 1 2 dikurangi 5 dikali 1. Kemudian yang terakhir 1 dikali negatif 2 dikurangi 4 kali 4 16. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2 4 dikurangi 0 dikali 4 0.
Oke, kemudian yang ini negatif 2 dikali 4, 8, dikurangi 0 kali 1, 0. Oke, maka kita dapatkan yang ini ya. Oke. Ada yang salah? Ini min 2 dikali 4 ya, min 8. Mana lagi? Ada yang salah tidak? Oke ya. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 12 dikurangi 2, 10. Kemudian di sini negatif 0. Di sini negatif dikali negatif positif ya. Berarti di sini positif 10. Berarti 0 ditambah 10 berarti 10. Oke. Kemudian ini 0 dikurangi 20 berarti negatif 20. Ini berarti hasilnya negatif 10 ya. Ini berarti negatif 3 negatif 3 negatif dikali negatif positif ya, berarti positif 4. Ini saya tulis dulu aja ya biar lebih paham. Berarti ini 0 plus 10. Oke, ini berarti 3 ditambah 4. Ini berarti negatif 6 dikurangi 20 berarti negatif 26. Oke, ini berarti negatif 2 dikurangi 5 berarti negatif 3. Oke, ini berarti negatif 2 dikurangi 16 berarti negatif 18. Ini berarti negatif 4 dikurangi 0, 4 ya. Berarti di sini negatif 4. Yang ini berarti negatif 8 dikurangi 0 berarti negatif 8. Oke, maka di sini adjoin A itu sama dengan 10. Ini berarti 0 ditambah 10, 10 dikali negatif berarti negatif 10. Ini negatif 20. Oke, ini berarti 3 ditambah 4, 7. Berarti di sini negatif 7. Di sini negatif 26. Negatif kali negatif positif berarti di sini 3. Oke, ini berarti negatif 18, negatif 4, negatif 8. Oke, ini untuk adjoin dari matriks A. Oke, nah sekarang kita masuk ke inverse ya. Untuk inverse nanti kita lanjut di video berikutnya saja ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa difahami untuk materi adjoin ya. Nanti kita lanjut dengan inverse.